Shalom bagi kita semua. Hari ini kita masuk lagi ke pembelajaran pendidikan agama Kristen. Dan buat anak-anak Miss Riris semuanya untuk selalu mengikuti dan menonton videonya. Kita masuk lanjutan dari bab 6, yaitu gereja yang terus-menerus diperbaharui. Para reformator di abad pertengahan mempunyai semboyan Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda. Artinya, gereja yang telah diperbaharui harus terus-menerus memperbaharui dirinya. Dengan kata lain, tidak cukup pembaharuan yang terjadi sekali di masa Peter Waldo atau Jan Hus, Martin Luther, atau Johannes Calvin. Pembaharuan harus terus-menerus terjadi karena gereja harus terus bertumbuh, berubah menjadi lebih baik, dan berusaha menjawab tantangan-tantangan baru di dalam masyarakat. Sayang sekali kadang-kadang gereja terpaku pada masa lampau, bahkan pada ajaran-ajaran yang sudah tidak relevan, sehingga gagal untuk memahami tugas pembaharuan dirinya. Mahatma Gandhi, seorang tokoh kemerdekaan India, di masa mudanya pernah berniat pergi ke gereja untuk ikut beribadah. Gandhi telah banyak membaca Alkitab, khususnya kitab Injil Matius. Dia ingin sekali berkenalan dengan Yesus yang diakui sebagai Tuhan oleh orang Kristen. Gandhi sangat terkesan oleh ajaran-ajaran Yesus yang dirasakannya begitu luhur dan agung. Malangnya saat itu ia hidup dan bekerja di Afrika Selatan dan pemerintah negara itu mempraktikkan politik apartheid, yaitu politik diskriminasi rasial. Orang kulit berwarna dilarang bergaul dengan orang kulit putih. Mereka dilarang memasuki gedung-gedung atau tempat-tempat yang khusus disediakan untuk orang-orang kulit putih. Mereka pun dilarang menikah dengan orang kulit putih. Dan mereka juga berani melanggar aturan-aturan akan dihukum dan dijebloskan ke dalam penjara. Nah, di sini Gandhi pernah, ya kan, tadi dikatakan dia juga pernah di masa mudanya pergi ke gereja. Wah, berarti dia itu ada rasa penasaran. Karena apa? Ketika dia membaca kitab Injil Matius, dia melihat di sana yaitu kebaikan dari Tuhan Yesus. Namun fakta yang dilihatnya ketika dia berada di tempat tinggalnya, justru dia itu tidak dihargai. Di sana mereka beranggapan bahwasanya orang kulit putih dengan orang kulit hitam tidak boleh bersatu, tidak boleh berteman, tidak boleh menikah. Apabila mereka melanggar itu, maka mereka akan dimasukkan ke dalam penjara. Sebenarnya itu adalah sangat sadis. Ketika Gandhi berkunjung ke gereja orang kulit putih di Afrika Selatan, ia ditolak karena warna kulitnya. Gandhi pun kecewa. Ya, Dr. Stanley Jones, seorang misionaris di India, pernah bertanya kepada Gandhi, "Tuan Gandhi, meskipun Tuan banyak kali mengutip kata-kata Kristus, mengapa tampaknya Tuan menentang keras untuk menjadi pengikutnya?" Gandhi menjawab, "Oh, I don't reject your Christ. I love your Christ. It's just that so many of your Christian are so unlike your Christ." Artinya, aku tidak menolak Kristusmu, aku mengasihi Kristusmu. Tapi begitu banyak dari kalian orang Kristen yang sangat berbeda dengan Kristusmu. Apa yang dikatakan oleh Gandhi sungguh sebuah kritik yang tajam bagi kita orang Kristen, karena kita sering sekali gagal mencerminkan siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya yang kita kenal dan kita sembah itu. Nah, di sini ada rasa kecewa dari seorang Gandhi, yaitu dia merasakan sesuatu yang tidak cocok atau ada yang timpang.
Yesus Kristus orangnya sangat baik. Dia yang melihat itu, wow, Yesus Kristus itu menyembuhkan banyak orang, dia juga mengasihi banyak orang, bahkan dia juga mengampuni dosa-dosa orang. Namun umatnya yang membuat dia buruk. Siapakah itu? Mungkin saja saya, mungkin saja kamu, mungkin saja kita semua. Nah, di sini kita belajar, terkadang orang melihat kita itu dari sikap kita. Jadi jangan pernah berpikir, wow, ini kan anaknya si ini, dia langsung terperinci dia, oh ini orang tuanya baik, pasti anaknya juga baik. Ada orang yang berpikir seperti itu. Namun belum tentu ketika anaknya baik, orang tuanya baik, anaknya juga ikut baik. Belum tentu. Begitu juga kita. Bapa kita yang di surga, Yesus Kristus yang kita sembah itu baik, luar biasa, kudus, suci, tidak berdosa. Namun kitanya, sering sekali kita yang mencoreng nama baik Tuhan kita sendiri. Sering sekali kita yang membuat Tuhan kita itu disalibkan kembali. Karena apa? Karena sikap dan tingkah laku kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, inilah yang dikecewakan oleh Gandhi. Gandhi itu percaya Yesus, namun melihat tingkah umatnya, dia menjadi tidak tertarik untuk mengikuti Yesus. Karena apa? Karena sikap dan tingkah kita. Jadi ketika kita ingin membanggakan seseorang, contoh orang tua kita, maka marilah kita bersikap yang baik. Supaya apa? Nama baik keluarga kita juga tidak tercoreng. Dan ketika orang melihat diri kita, orang lain juga melihat Tuhan ada di dalam diri kita. Bukan justru mengatakan, percuma ini orang Kristen, dasarlah orang Kristen yang tidak begini, tidak begini, tidak begini. Karena apa? Karena sikap dan tingkah kita tidak mencerminkan sesuatu hal yang baik. Untuk itu, untuk anak-anak Miss Riris, mari kita cerminkan sebagai kita anak Tuhan. Mari kita mengikut Tuhan, mari kita percaya kepada Tuhan, dan mari kita menjalankan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Supaya ketika ada orang-orang yang ada di sekitar kita juga mampu merasakan betapa Tuhan kita itu baik. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.